tanpa jaminan kesehatan BPJS, tanpa jaminan ketenagakerjaan. Nah yang begini juga harusnya lu belain juga Dorna, CS. Kenapa kagak lu belain? Ini mah, pencitraan aja mah. Bapak Aing tuh mulai kasar. Buat Bapak Panji Gumilang, saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan. Bayangin loh, gaji hanya 500.000 seminggu tanpa jaminan kesehatan BPJS, tanpa jaminan ketenagakerjaan. Melahirkan mungkin banyak orang kaya dilahirkan di sini. Dan ini nggak jauh dari gedung pemerintahan kita. Para pengawas kita selama ini ngawasin apa, kita berdemonstrasi, ini juga bagian yang harus kita perjuangkan. Dan jauh lebih berat. Ini saya lagi mampir nih ke salah satu pabrik PT Raja Barokah Abadi. Di sini ada sertifikat BPJS, kepesertaan BPJS. Faktanya, Bapak dapat BPJS? Tidak, Bapak? Kalau sakit, biaya dari mana? Berobat sendiri. Dan ini tempat kerjaannya. Nah, lihat. Oh, coba. Tuh, lihat. Buat misalnya rupiah. Gaji 500.000. Buat kieu-na, ya Allah ya Robi. Ya teh kumaha sih? Nah, ini salah satu fakta ya. Ini saya Kadisnaker. Ibu, sebuah staf bidang pengawasannya. Kalau mau kunjungan jangan ngasih tahu. Ya, kayak saya mampir dek bawa kamera. Gitu ini aja. Dekat Pemda Provinsi Jawa Barat, depan jauh. Tiap hari lewat Padalarang, tapi tidak ada yang dari dulu ya. Kan tiap hari lewat Padalarang, ya. Ini segera nanti ke depan kita perbaiki, Bapak. Saya kasih tahu ya, kalau di sini kerjanya kayak gini, mending kerja di PU saja, ya, tenaga kebersihan 4,2 juta gajinya. Ya. Gitu, itu kira-kira ya. Tuh, lihat tuh, buka mata lu. Yang selalu ngomong pada Mulyadi kagak ada manfaatnya. Tuh, lu lihat. Bukannya lu pada berdiri untuk rakyat kecil. Tuh, lu lihat. Jangan cuma rumpin, jangan cuma parung panjang yang lu bela-belain. Rombongan Dorna CS. Nah, lu lihat. Pada larang juga tuh. Ada yang harus lu belain. Terkait para pekerja-pekerja di pabrik kapur tersebut yang gaji hanya 500.000, ya. Tapi BPJS ketenagakerjaannya tidak diberikan oleh perusahaan padahal sudah terdaftar, sudah ada sertifikatnya. Nah yang begini juga harusnya lu belain juga Dorna, CS. Kenapa kagak lu belain? Karena kagak ada pemasukan gitu buat lu. Buat lu pada yang siap lu, set. Kesel gue sama para pembenci-pembenci KDR yang suka ngaku-ngaku aktivis untuk rakyat kecil. Lu kagak ada lu gunanya juga. Ya, tuh liatin. Apalagi si Banas yang suka ngomong, Deddy Mulyadi kagak ada manfaatnya. Tuh, dengan cara kayak begitu kebongkar kan perusahaan-perusahaan nakal. Dengan dia membawa kamera menjadi konten kreator yang lu sebut-sebut kayak begitu, kalian para pembenci KDM. Sebagai bukti, masyarakat bisa lihat di sekitar kita masih banyak tuh yang kayak begitu tuh. Yang dikerjain sama perusahaan-perusahaan yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Ya, tuh lihat. Gemes gue. Bapak Aing, sehat-sehat Bapak ya. Pokoknya Bapak mah di hati Empok selalu ada nomor 1 terbaik. Bahagia banget Empok punya pemimpin seperti Bapak ya Bapak. Ya Allah sehat-sehat Bapak. Dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Udah. Terima. Pencitraan aja mah. Pencitraan. Biar nanti Pak RT di sininya, Pak Kadesnya, siapa tahu tergerak hatinya. Memberikan contoh ya. Nah. Ayo, Udah. Tadi bisa sampai. Islam itu Pak, Islam. Sama iya kan benernya. Sama iya tadi anakeun saluran anak tidak terbuka, ditutup. Iya. Setelah saluran tidak terbuka ditutup. Setelah numpuk meledak. Jalan bahaya. Nih cepat terus. Nah, itulah Indonesia hari ini. Kehidupan masyarakat di desanya termasuk di dalamnya Jawa Barat tuh seperti ini. Hidup ya kan dibongkar terus tahun di Barala di sana Bu. Langsung ke kadesnya ya. Aduh, ini mah taruh bersih kan dia benernya. Pantu atau ngoli tutupan tapi kopi lagi sengaja. Nggak bisa. Boleh jorok aja. Berudak sekolah, calcul. Aduh, murah. Aku tinggal lipat kali ini. Udah gengsi mulu. Pun karena yang tapi nggak biasa tuh hanya gengsi. Sih nomornya. Iya sih. Biasa kalau ada. Tuh dibongkar. Mana lu kangen bumi ya? Ya. Tuh, tadi kan nggak nutup gimana tutupan? Tuh, Nanti banjir yang lain pemerintah. longsor di kita. Iya lihat. Kita tuh tinggal. Wah, Pak, tuh tinggal Pak. Wow. Ini tinggal. Kita angkat dari kaki.
Nah ini ada korban ledakan Ini ya. keluarga korban. Yang meninggal itu namanya siapa? Jailani. Aduh Jailani. Jadi ceritanya gimana? Kita berangkat dari sininya jam 7. Emang udah kerasa gitu di badan juga udah nggak enak. Terus sekitar jam 8 saya dengar ada ledakan gitu. Saya kira itu ban mobil kali yang pecah. Terus ada tetangga yang ngasih tahu ledakan itu dari material. Terus saya langsung ingat ke situ ya bahwa suami saya lagi di situ gitu. Yang ngedengar ya nama suami saya disebut-sebut gitu kok. Ya saya nggak kuat lagi. Udah saya tiap pulang lagi dibawa ke sini sama warga. Memang keahliannya ngelas. Cincin bikin Oh, cincin, ngerakit besi, tukang tembok, jadi ngerakit besi, Ya. selup besi. Terus kemudian waktu itu besinya lagi dipotong untuk cincin selup besi. Betul. Jadi posisi waktu itu lagi motong besi dengan menggunakan gurinda. Terjadilah ledakan. Iya. Ninggalin anak berapa? Gua Ini. 3 sama yang itu yang masih di dalam perut itu 6 bulan. Oh lagi hamil. Iya. Ya Allah. Nanti yang paling besar dimasukin daftar asuh saya ya. Ini adiknya juga kelas berapa sekolah? Ya saya menyampaikan semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nitip buat ibu ya 20 juta buat kalau ibu nanti lahiran. Ya ditinggalkan oleh suami itu oleh ayah itu bukan hanya kesedihan karena meninggal, kebingungan menghadapi hari esok. Makan dari mana, yang lahir nanti bagaimana. Nah sekarang kan ibu menghadapi lahiran nanti tenang, sudah ada bekal, sekolah juga sudah nggak ada masalah, rajin sekolah ya. Terus mana Bu Lurah? Bu Lurah sini. Jadi itu kan 3 rumah yang rusak ya. Itu nanti masing-masing satu rumah 50 juta ya kita bantu. Nanti masjid dibantu dari Baznas sudah selesai sekarang. Ya Neng sini, kamu rajin sekolahnya. Jadi anak soleh bantuin ibu kamu di sini. Rumahnya nggak boleh kotor. Nanti sepanjang jalan sini kamu harus rajin bantuin saluran airnya biar bersih. Biar anak-anak asuh Deddy Mulyadi itu hebat-hebat ini. Siap nuhun bisa nuhun. Nuhun Bu Lurah. Sekarang bahasa Sunda terlalu sering pakai aing. Padahal itu bahasa Banten yang pangkasarna. Mana dia? Aing mereka Bandung. Itu bahasa Banten sekarang dipakai oleh orang Jawa Barat yang paling halus. Bapak aing. Tuh, mulai kasar. Buat Bapak Panji Gumilang, saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan. Perlu diketahui bahwa kalimat aing itu bukan kalimat kesombongan, tetapi kalimat kesetaraan. Karena wilayah Sunda di zaman dulu, di era kerajaan Sunda, itu tidak mengenal kasta, tidak mengenal tingkatan manusia. Maka prinsip politiknya adalah sosialisme, karena dia memiliki kesetaraan. Sehingga bahasa itu memang sangat populer di wilayah Banten, karena dulu ibu kota kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran yang sekarang disebut Bogor, dan wilayahnya sampai ke wilayah Banten sebelum kemudian Banten berubah karena pengaruh Islam, kemudian berubah menjadi Kesultanan Banten. Dan selanjutnya kalimat aing juga merupakan kalimat yang biasa digunakan dalam sejarah keislaman di Tatar Sunda. Contoh, di Purwakarta ada seorang tokoh bernama Baing Yusuf, penyebar agama Islam di wilayah Purwakarta dan sekitarnya, yang kemudian muridnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan imam di Masjidil Haram. Dan Baing itu adalah Bapak Aing, artinya bahwa itu cermin dari penyatuan antara pemimpin dan rakyat, sehingga jamaahnya atau umatnya merasa punya guru, merasa punya pemimpin spiritual, namanya Baing Yusuf, Bapak Aing. Nah untuk itu andai kata kemudian di Sunda muncul kalimat undak usuk basa, ada bahasa kasar, bahasa halus, itu terjadi setelah wilayah Tatar Sunda, terutama wilayah Priangan, menjadi bagian dari kekuasaan Mataram, sehingga pengaruh kebudayaan Mataram mempengaruhi tata kelola bahasa di wilayah Priangan. Lahirlah undak usuk basa. Kalau saluhurun kasahandapeun, ada aing, aya abdi, ada sim kuring, ada jisim kuring. Nah kalau dalam bahasa Jawanya aing itu adalah kulo atau kula, artinya cermin penyatuan antara manusia dengan yang mencipta. Teriakan histeris terdengar usai terjadi kecelakaan maut di ruas Pantura Kiajaran, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat minggu siang. Sebuah truk tanpa muatan menabrak mobil pikap yang membawa rombongan pengantin. Akibat insiden ini, 3 penumpang pikap tewas di lokasi kejadian, sementara 8 penumpang lain meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Duka yang mendalam kami sampaikan kepada seluruh korban kecelakaan lalu lintas. Mobil pick-up pengangkut rombongan pengantin tertabrak oleh truk yang mengakibatkan 12 orang meninggal di Kabupaten Indramayu.
Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya akan segera berkunjung ke keluarga korban dan menyampaikan bantuan duka 25 juta rupiah per orang sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu hadir dalam berbagai peristiwa duka yang dialami oleh warganya. Hatur nuhun dan peringatan ke depan, kita harus lebih berhati-hati dan tidak menggunakan mobil pick up untuk angkutan orang, karena itu peruntukannya untuk angkutan barang. Iya, Dan setuju. truk-truk harus betul-betul memiliki kir yang memadai, dikirnya secara administratif dan secara teknis, bukan hanya dikir administrasinya saja, tapi Iya. teknisnya tidak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.